Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan memulai pembelajaran dari bab 1, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pembelajaran ini tentunya dipelajari oleh siswa-siswi yang duduk di kelas 11 SMA, SMK, dan sederajat. Sebelum kita memulai pembelajaran lebih jauh, jangan lupa yang pertama sediakan buku catatan dan alat tulis lainnya. Yang kedua, jangan lupa membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, mencatat materi pokok pembahasan atau kesimpulan. Dan yang keempat, menyediakan pertanyaan dari pembahasan yang kurang dapat dipahami. Nah, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tahukah kalian apa itu kitab-kitab Allah? Nah, sebelum kita mempelajari apa saja macam-macam dari kitab-kitab Allah, sebelumnya kita harus mengetahui apa perbedaan dari kitab dan suhuf. Tentu di antara kita semua pastinya sudah pernah dong mendengar istilah kitab dan istilah suhuf. Nah, pastinya juga kita sudah mengetahui apa itu arti dari kedua kata itu. Tetapi kali ini kita akan mengulang kembali untuk mengingat pengertian dari kitab dan suhuf. Yang pertama adalah kitab. Kitab merupakan tuntunan amal dan keyakinan bagi agama. Dalam Islam, kitab mempunyai dua arti. Yang pertama berarti perintah dan yang kedua berarti tulisan di atas kertas. Yang kedua, suhuf. Suhuf atau sahifah artinya wahyu yang diterima oleh nabi-nabi dan rasul yang dikumpulkan, yaitu semacam lembaran-lembaran kecil. Selain kitab-kitab, Allah juga menurunkan wahyu kepada para nabinya berbentuk suhuf atau lembaran-lembaran terpisah. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa adanya suhuf yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Perhatikan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Setelah kita mengetahui pengertian dari kitab dan suhuf, mari kita sama-sama menelaah apa itu persamaan dari kitab dan suhuf serta perbedaan dari kitab dan suhuf. Persamaan dari kitab dan suhuf adalah merupakan wahyu dari Allah. Persamaan yang kedua adalah penerimaan kitab dan suhuf hanya oleh nabi dan rasul. Selanjutnya, perbedaan kitab
dan suhuf, kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, isi kitab lebih rinci daripada suhuf. Yang ketiga, kitab bersifat buku atau mushaf, sedang suhuf berupa lembaran. Yang keempat, kitab sudah dibukukan. Yang kelima, suhuf belum dibukukan. Sebelum kita membahas lebih jauh macam-macam kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, mari kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Iman secara istilah artinya adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin bahwa Allah mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasul agar menjadi pedoman bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi kitab petunjuk dan bimbingan bagi kaum Bani Israel. Firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhizu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur menjadi kitab petunjuk dan bimbingan bagi kaum Yahudi. Firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda zabura. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil menjadi kitab petunjuk dan bimbingan bagi kaum Nasrani. Firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi Isa bani Maryam
Wa qaffayna bi'isa bani Maryama wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah. Yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Yang keempat, Kitab Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Firman Allah sebagai berikut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Setelah kita mempelajari apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah, serta kita telah mengetahui beberapa kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menjadikan manusia tidak kesulitan, dalam arti manusia akan selalu merasa aman dan damai. Yang kedua, mencegah atau mengatasi perselisihan di antara sesama manusia. Yang ketiga, untuk menginformasikan kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dalam menyampaikan ajaran Allah. Yang keempat, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.